Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Text Mining ingin mempresentasikan terkait hasil analisis kami, yaitu analisis sentimen komentar pengguna aplikasi Blibli pada Google Play Store menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier, di mana kami nama saya sendiri yaitu Vidya Ramadhani Nur Haryuti dengan bersama teman saya yaitu Nurul Aziza Bahrul dan Muhammad Syamsul Mu'arif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi e-commerce seperti Blibli telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sebagai platform belanja online, Blibli menyediakan berbagai produk dan layanan yang mudah diakses oleh pengguna. Kualitas dan kinerja aplikasi ini sangat bergantung pada umpan balik dari pengguna yang sering disampaikan melalui ulasan dan komentar di Google Play Store. Dimana selanjutnya itu beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama data, di mana data yang dikumpulkan melalui proses crawling berjumlah 300 data, di mana dalam penelitian ini pelabelan akan didasarkan pada penilaian pengguna dari ulasan pada aplikasi Blibli di Play Store. Proses pelabelan akan mengklasifikasikan setiap komentar ke dalam dua kategori, yaitu label positif dan label negatif. Yang kedua itu proses klasifikasi, di mana proses klasifikasi ada beberapa proses, yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana data komentar pengguna dikumpulkan dari halaman aplikasi Blibli di Google Play Store. Yang kedua itu praproses data, di mana tahap ini meliputi pembersihan data seperti menghapus tanda baca, mengubah teks menjadi huruf kecil, dan tokenisasi. Dan ekstrak fitur, yaitu fitur teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik seperti TF-IDF. Dan pembagian data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80/20, 80% dan 20%. Dan penerapan algoritma Naive Bayes atau algoritma Naive Bayes Classifier diterapkan dalam mengklasifikasikan komentar menjadi sentimen positif, negatif, dan netral. Dan terakhir itu evaluasi model, di mana model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Di mana metode yang digunakan yaitu yang ketiga yaitu analisis sentimen, di mana analisis sentimen itu bidang yang dalam pemrosesan bahasa alami, komputasi linguistik, dan text mining yang bertujuan untuk menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi sikap, penilaian, dan emosi seseorang terhadap suatu topik, produk, layanan, organisasi, individu, atau aktivitas tertentu. Tugasnya itu untuk tugas utama dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan teks dalam sebuah kalimat atau dokumen, di mana lalu menentukan apakah pendapat yang diungkapkan bersifat positif, negatif, atau netral. Dan multinomial Naive Bayes itu salah satu algoritma dalam machine learning yang efektif untuk masalah klasifikasi teks seperti penyaringan spam, analisis sentimen, dan pengelompokan dokumen. Di mana metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama ada 3, yaitu identifikasi masalah, dan pengumpulan data, dan pre-processing data. Sekian. Adapun untuk pembahasan ada scraping data. Scraping data di sini ada sebuah konten yang berisi dari sebuah ulasan aplikasi Blibli yang ada di Play Store. Yang kedua, labeling data. Dalam proses ini labeling dilakukan secara manual dengan memberikan label positif dan negatif pada atribut konten berdasarkan komentar yang ada. Adapun untuk gambar bisa dilihat pada slide, ada 2 kolom. Yang pertama konten sama kelas. Kelas di sini menunjukkan bahwa adanya komentar positif atau negatif dari sebuah ulasan aplikasi Google Play Store. Yang ketiga ada data cleaning.
Data cleaning ini proses pembersihan data bertujuan untuk menyederhanakan teks dengan menghapus elemen-elemen yang tidak penting atau tidak relevan pada sebuah ulasan aplikasi Blibli. Dan yang selanjutnya ada text processing. Text processing di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada tokenizing, stop word, dan steaming. Jadi untuk tokenizing di sini proses mengubah teks menjadi token atau unit yang lebih kecil seperti kata atau frasa dengan menghilangkan karakter seperti spasi atau tanda baca sebagai pemisah. Dan yang untuk stop word di sini menghapus kata-kata yang tidak penting atau tidak memberikan kontribusi signifikan pada analisis teks seperti kata dan, yang, dan sebagainya. Untuk stemming di sini mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar dengan menghilangkan affix atau akhiran kata. Dan adapun untuk hasil dari sebuah proses tahap text processing ini bisa dilihat di slide, ada hasil dalam bentuk tabel seperti ini. Adapun untuk visualisasi label, ada hasil perbandingan antara analisis sentimen positif dan negatif, dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi secara keseluruhan grafik ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pengguna Blibli di sini cenderung memberikan ulasan positif lebih banyak daripada ulasan negatif. Untuk word cloud hasil sentimen di sini ada 2 bagian, yang pertama positif dan negatif. Jadi secara keseluruhan memberikan wawasan visual tentang kata-kata yang paling sering digunakan oleh pengguna dalam ulasan berita. Jadi di sini ada yang, nya, saya, dan sebagainya. Adapun untuk build model ini melatih distribusi probabilitas multinomial untuk setiap kata dalam masing-masing kelas sentimen berdasarkan dataset pelatihan. Adapun untuk akurasinya yaitu 0,733. Jadi untuk kesimpulan dari keseluruhan berdasarkan hasil studi Map Bias, Classifier berhasil mengklasifikasikan sentimen dari komentar pengguna dengan akurasi sebesar 73%. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki presisi recall dan F1 score tinggi untuk sentimen positif mencapai 84%, tetapi performa untuk sentimen negatif hanya mencapai 11%. Dalam pengimplementasiannya meningkat kualitas baik dengan memperbaiki persiapan data maupun memilih algoritma yang lebih cocok dengan karakteristik data yang dimiliki. Jadi adapun untuk proses dari hasil dari pembahasan yang saya jelaskan, mungkin prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Bahrun. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, di mana yang pertama itu untuk persiapan library, kami menginstal Google
Playscaper di sini untuk mengambil data ulasan dari Google Play Store. Selanjutnya menginstal NLTK di mana digunakan untuk pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya kami menginstal WordCloud. Di sini berfungsi untuk visualisasi awan kata. Selanjutnya kita menginstal Sastrawi. Di sini berfungsi untuk library untuk bahasa Indonesianya. Selanjutnya ini ada beberapa library yang kami gunakan dalam kode ini. Selanjutnya untuk persiapan data, di mana kami itu mengambil ulasan dari Google Play Store. Di sini kami masukkan link dari aplikasi yang kami yang kita ambil. Di sini ada link ID, country, dan di sini untuk count-nya itu 300 karena kami mengambil data sebanyak 300. Yaitu selanjutnya scripting data, di mana scripting data itu mengumpulkan informasi dari situs web secara resmi ataupun otomatis. Di sini akan muncul semua data-data dari website yang kami gunakan. Selanjutnya itu NewDF. Di sini berfungsi untuk mengambil data apa saja yang diinginkan. Contohnya kami di sini mengambil data untuk konten. Maka hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya labeling data, di mana labeling data itu digunakan untuk kategori pada pemberian dataset atau tujuan analisis pemodelan. Di sini contoh kata untuk sentimen positif dan negatifnya. Dan hasilnya itu akan seperti ini. Di sini ada konten dan kelas, di mana kelasnya itu terbagi dua, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Selanjutnya data cleaning. Data cleaning itu untuk membersihkan data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data. Di sini data cleaning kami akan membersihkan emoticon, simbol, transport atau map simbol, dan jenis karakter. Hasilnya itu akan seperti ini, di mana di konten ini belum melakukan data cleaning, dan setelah dibersihkan itu akan seperti ini. Selanjutnya itu normalisasi, di mana itu normalisasi yang merupakan untuk mengubah data yang tidak baku menjadi baku. Dan hasil normalisasinya itu akan seperti ini. Selanjutnya preprocessing, di mana preprocessing sendiri itu digunakan untuk mempersiapkan data mentah sebelum dianalisis atau digunakan. Contoh di sini kami menggunakan beberapa konten dan kami akan melakukan preprocessing, yaitu tokenizing, stopword, remove, dan steaming. Dan hasil dari preprocessing kami, yaitu di sini ada konten, clean content, tokenizing, stopword, dan steaming. Untuk visualisasi label sendiri itu untuk memvisualisasikan distribusi atau kategori label. Di sini untuk plotnya itu ada label negatif dan positif. Ini hasil dari pelabelan kami, di mana nilai positif itu lebih besar daripada negatifnya, di mana positif itu 75 dan negatifnya itu 12. Lalu word cloud, di mana word cloud sendiri itu untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul. Untuk kode ini kami akan menampilkan kata-kata yang sering muncul pada kelas positif. Hasilnya itu akan seperti ini. Selanjutnya itu untuk word cloud kelas negatif. Kata-kata yang sering muncul dalam kelas negatif yaitu ini. Selanjutnya evaluasi model, di mana evaluasi model adalah proses menilai kinerja model machine learning untuk menentukan seberapa baik model tersebut. Di sini kita mengambil file Blibli.
Dan di sini ada terbagi menjadi dua untuk data training dan data testing. Di mana data testingnya itu 0,2 dan random state-nya itu 42. Untuk hasilnya itu akurasinya itu 0,73 dan untuk klasifikasi reportnya itu F1 score untuk negatif itu 0,11 dan positifnya itu 0,48. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.